Iron Man sama Seru. ideologi. Aku main tambor. Gue dance 7 go. Shalom semuanya, Shalom, damai kasih sejahtera. Tuhan Yesus Kristus beserta kita semua ya, teman-teman semua. Amin. Saya beda server. Loh, kita tetap damai kasih. Tuhan tuh bersama kita semua Harus loh. saling menyayangi ya. Harus saling Betul. menyayangi Aduh, gitu. dingin nih. Apa? Dingin. Oh, Kenapa? lagi sumber salju di Ini luar. dong, tangannya diangetin dulu dong. Apinya di situ. Apinya di sebelah sini. Iya. Ini lilin kecil. Nggak kerasa. ngepet ya. Iya. Gimana Natal Ki? Kok gue nih? Oh. Saya kan kemarin udah Idul Adha. Pertanyaan berarti gimana kawinan Ki? Nikahan kan? Oh nikahan ya kemarin ya di tanggal 20 Desember. Alhamdulillah saya melangsungkan pernikahan. Dihadiri juga sama teman-teman saya, saudara-saudara saya, teman-teman dekat, keluarga besar, dan semua teman-teman di seluruh Indonesia yang sudah mendoakan Santero saya. Terima Jakarta kasih dan banyak. Angkasa ya. Betul, dan seluruh vendor, seluruh sponsor, terima kasih Banyak banyak. ya. Banyak. Kan ini royal wedding. Iya. Oke. Selamat ya Ki, semoga sama Allah. Kemarin pas lagi tari piring ikutan nggak? Ikut. Oh ikutan? Pernah kau Di belakang gitu? Makanya capean sekarang ya. Iya, dingin. Dingin. Oh sejuk, sejuk kali. Cepat deh sepatunya nggak apa-apa. Boleh, boleh. Cepat sepatunya Boleh. kamu. Lagi winter kok pakai celana pendek. Apa? Lagi winter. Nah ini comfy outfit ya buat di rumah. Sini taruh sini. Temanya udah pijamas gitu. Oh ya Allah. Gitu. Dingin ya. Dingin. Oh. Kali ini bertepatan dengan mendekati Natal karena berapa hari lagi? Oh, bagus bajunya merah, hijau, merah, hijau. Iya, ada di briefing kok. Iya ada di briefing. Kamu bikin baju partai ya? PD sama P3 ya ini ya. Bergabung. Bergabung. Iya, Jadi, jadi 2 hari lagi. 2 hari lagi kita menjelang Natal. Kiki ada rencana dibaptis belum? Astagfirullahaladzim. Happiness server. Astagfirullahaladzim. Jadi hari ini Kiki kan lagi pasif ya. Tapi Kiki sebenarnya tahu banyak soal Natal nggak? Yang gua tahu Natal itu pasti selalu ada pohon Natal kan? Iya. Ya, terus biasanya tuh nggak tahu di imajinasi gua tuh selalu kayak lebih damai, lebih tenang, terus ada pohon Natal yang di Oh, hari raya salju-saljuan yang lain gitu. tuh nggak ada. Kurang damai. Damai juga dong, Damai damai. juga. Oh. Cuman karena ngeluarin uang THR, Nah. jadinya deg-degan gitu. Kan nggak mau ngucapin dulu nih buat yang merayakan BTW. Iya masih ingat 2 hari Merry lagi. Christmas. Merry Christmas. Untuk yang merayakan. Nyanyiin lah, nyanyiin. Oke. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kok Kiki nggak Kalau nggak nyanyi sih? Gua hafal. Enggak dulu hafal waktu Karena dibayar. acara di TV. Oh nggak gini, selamat Natal. Yesus Tuhan. Yang turun dari surga ya. Jangan. Jangan gitu. Iya. Udah cukup joyful. Lordy, aduh. Glory. Waktu itu dinyanyi karena dibayar. Dreaming of a white Christmas. Tahu juga. Emang gini ya rasanya jadi minoritas ya? Nah berhubung lu minoritas, sekarang kita mau ngasih fakta-fakta seputar Natal. Oh seru dong. Kalau lu nggak tahu dari semua fakta ini, berarti lu akan kita transformasikan. Maksudnya jadi login. Enggak, jangan. Apa hubungan? Ki, tokoh Natal yang lu tahu siapa? Snowman? Itu Olaf Anjrot. Ini Snowman kan selalu muncul di Natal kan? Iya. The Snowman. Ya, terus ada Santa Claus, Ya, Ya, ada Sweeter Pete, ya. Sweeted Pete. Sweet Apa sih? hitam. Pete hitam kan? Tapi tahu nggak kalau pit hitam itu cuma ada di Indonesia. Indonesia doang? Di studio. Kayak Indomie Di goreng studio. ya? Oh, balik di
Balik di Episode ini. Oke. Kalau belum nonton yang Indomie goreng Iya, cuma konspirasi. ada di Indonesia pit hitam. Oh iya, kalau yang di luar emang warna apa? Warna hijau. Dia tuh kalau di Hijau. luar Hijau. tuh ya elf, Elf. pembantunya Santa Claus. Ah, Nah, kalau kamu gue taunya high Tapi S mau soalnya. pembantu Santa Claus kan bahaya Ya sebenarnya. Allah, nggak dijawab guys. be good or apa? Bad. Kiki ngomong. Be good or naughty. Apa? Gue lagi ngelucu. Dia lagi Apa? lucu. Santa Claus itu kan itunya elf. Gue bilang gue nggak tahu elf, gue taunya high ace. Mobil. Ya kan elfnya kan ini kan. Nggak dilanjutin guys. Elf kan harusnya Kayaknya baik. harus login dulu deh biar di. Iya, biar nyambung. Yang pit hitam di sini kan jahat kan. Iya, kita ini jahat. Tadi apa elf sama HS? Udah basi lanjut. Dia ngomong Soalnya di setahu dalam gue mobil. kalau di sana itu kalau jahatnya jadi Krampus atau apa gitu, yang sosok. Bukan Grinch ya? Oh ya Grinch. Gue kalau di luar tuh penjahatnya tuh Grinch. 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 Kalau di sini tuh pit hitam Mungkin menyesuaikan warna kulit. Juga. ada kayak perwakilan dari pit hitam boleh. Silakan. Silakan gue bilang. Tat, gerpitan yang jawab. Jadi Jap. si pit hitam Gue diajak. itu dari sisi Santa Claus. Jadi pit hitam, yang gue tahu ya, pit hitam itu tuh diadakan supaya si Santa Claus ini kan bagi anak-anak yang baik. Ya. Lo akan dikasih hadiah gift. Kalau yang anak-anak nakal itu dimasukin karung sama pit hitam. Bener-bener tipe-tipe orang tua Indonesia ya. Iya, kayak misalkan lu jangan nasi harus dihabisin, nasinya nangis. Iya itu mitologinya gitu. Jadi supaya tanda kutip anak kecil ini lu udah mau Natal nih, lu bersikap baik dong gitu. Nanti lu dapat hadiah dari si Santa Claus. Kalau misalkan lu bandel, lu dimasukin karung sama pit hitam gitu. Ya berarti kalau di Indonesia kan bahasa kasarnya kalau mereka baik, mereka dapat hadiah dari Santa Claus. Kalau mereka nggak baik, mereka dimasukin karung. Sapi hitam. Kalau di luar negeri tuh, kalau anak yang jahat tuh diapain? Masukin karung. Di apain ya? Setahu gue tadi juga ada mitosnya. Mitologinya ya. Karena he sees when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows when you've been bad or good, so be good for goodness sake. Hey, you better watch out. You Ya better kalau not misalkan cry. kalau di luar tuh lebih ke kalau lu nggak baik ya lu nggak Nggak dapat kado. gitu loh. Tapi sebenarnya kalian tahu kan kalau sebenarnya Santa Claus itu adalah orang tua kita sendiri sebenarnya gitu. Oh iya. Nggak tahu gue. Lah selama ini yang ngasih lu kado kalau setiap Natal siapa? Tapi orang tua gue nggak gemuk, nggak pakai baju. Oh enggak, maksudnya in gimana cara ngomongnya? Gak apa-apa Ki, kalau tahu ceritain aja. Enggak ada, jalan mikir aja tiba-tiba ada kado di setiap pagi ketika lagi momen Natal. Gue tahu banget. Gak apa-apa, gak Kayak apa-apa. nonton Home Alone gua. Iya. Nah terus pagi-pagi terus tiba-tiba ada kado, ya itu dari siapa kalau dari bukan Oh keluarga maksud terdekat? gue kirain tuh si dibalik semua itu tuh si Santa Claus itu adalah si orang tua lu sebenarnya gitu apa segala macam. Karena kan sebenarnya Santa Claus ini tuh dari Abad keempat. nama, ya abad keempat, 14 maksudnya abad keempat gitu. Seorang uskup. Nikolaus, Iya. seorang bishop ya. Iya, Uskup. seorang Santo Nikolaus. Dia tuh suka bagi-bagi dulu waktu itu. Nah ya karena dia seorang Santa atau Santo, makanya kalau di bahasa Inggris itu Saint kan. Saint Nikolaus. Nah kalau di Indonesia jadi Santa atau Santo gitu kan. Nah makanya jadi Santa Claus mungkin. Tapi kenapa harus Santa Claus ya? Yang gue tau kan sebenarnya Natal itu untuk memperingati kelahirannya Tuhan Yesus sebenarnya dalam Christianity. Gue baca bahkan ada yang bilang sebenarnya itu untuk merayakan Dewa Matahari sebenarnya karena tanggal Tuhan Yesus juga nggak tahu kan tanggal lahir tepatnya jatuhnya konspirasi itu. Iya dong. semacam kayak gitu. Tapi gue nggak pernah kepikiran. Gue pikir tuh kayak ya Santa Claus emang sosok yang Dermawan. ditanemin aja gitu kayak Iron Man sama Spider-Man gitu. Emang Jadi efek. mana sama Spider-Man? Jadi Avenger. Jadi Avenger. Dia pengen goblok apa sih? Dia tanamannya Jadi Avenger. Iron Man. Tendon. Avenger. Iya, Iron Man siapa? Soalnya gue bingung banget apa yang perumpamaan yang Paling gak enak ini.
Padahal mayoritasnya gue bawain. Iya. Jangan mentang-mentang dia pakai baju merah juga. Tapi ini kita bacain ini deh, kebiasaan kita Natalan tuh ngapain aja ke rumah-rumah. Ya sama. Iya, boleh. Ini biasa Iya. Christmas dinner. Yaudah ini tunggu dulu nih, Iron dulu tadi sampai mana? Mainnya udah teman. Iya maksud gue pikir tuh ya Santa Claus adalah kayak tandemannya aja, Oh, jadi maksud lu Santa Claus tuh jadi kayak mungkin sosok lain Sosok kita pendukung rayakan. lah. Iya, Sosok pendukung ketika lagi ada Christmas. iya, Mungkin. supporting actor on Wow. Festival Film kayak Indonesia. misalkan di sorga ada malaikat Jibril, ada apa gitu. Iya, iya, Oh. iya. Tetap kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, tapi ada sosok lain yang ikut merayakan ngasih-ngasih hadiah buat anak-anak juga, makanya jadi ada Santa Claus. To celebrate mungkin ya. Iya, itu celebrate-nya To celebrate. gitu. Ya biar orang bilang itu kayak konspirasi atau apa, cuman ya udahlah, kalau gue pribadi sih gue ngeliatnya cuma sebagai kayak budaya aja lah, budaya dan seru-seruan aja lah, Karena kan biasanya kan memang sosoknya itu kan lucu ya. lucu-lucuan aja, Bapak-bapak gemuk berkumis berjenggot gitu. Betul. Ho gitu kan. seru-seruan aja. Tapi lucu banget ya kalau di kartun-kartun tuh masih terus digambarkan sama Santa Claus sebenarnya real gitu kan. Ya. Dia tinggal di North Pole gitu, dia punya markas sendiri, bahkan beristri gitu kan, punya banyak elf yang ngebantu dia, dan pas Natal tuh Even ada Rudolph the Red-Nosed Iya. Reindeer. Nama-nama kijangnya lah gitu. karena itu kan cerita-cerita yang sampai sekarang belum terbukti gitu kan. Tapi ketika jadi film tuh jadi kayak kita punya korelasi, punya sense yang sama. Ya tapi kan ternyata selama ini ada beberapa orang yang melihat ternyata orang tuanya lah yang ngasih Tapi hadiah gue di dulu- bawah pohon Tapi Natal gue dulu gitu. sempat percaya sih, zaman-zaman itu waktu pas gue SD TK tuh. Pasti semua anak pasti percaya sama karena Santa pagi-pagi Claus. nih ada Santa Claus nih kasih hadiah nih. Percaya banget gue. Seneng. Iya seneng. Tapi gue kalau misalkan waktu itu kecil, gue nungguinnya pas Christmas excited tuh mana gift-nya. Pernah nonton Home Alone. Oh. Exactly. Iya. Gue aja yang nggak merayakan aja tuh selalu di momen Christmas pasti selalu ada home alone. Dia itu Tapi kalau non Kristen nontonin Home Alone tuh pindah agama lu. Dari mana? Berarti lu nyaman di suasana itu. Seru aja karena filmnya kan menggambarkan sosok keluarga di New York. Gimana York? New York. Iya, cuman karena emang waktu pas zaman-zamannya dulu waktu stasiun TV masih 3 tuh kalau pas Natalan tuh kayak filmnya bagus-bagus ya. Bagus-bagus. Home Alone, Sister Act, Sister Sister Act, Sister Act, ya. Sister Act nggak tau gue, Sister Act. Terus Aladdin Iya. Sykes kan. Kok muncul? Beda. X kan di mana tuh? Beda-beda. Iya karena seru aja. Gue kalau nonton itu tuh kayak ngebayangin gue pengen deh ke sana gitu. Karena kan rumahnya gede, terus selalu ada salju. Ngebayanginnya tuh selalu putih gitu ngebayangin di film Home Alone. Tapi yang nggak tahu kenapa ya, gue tuh merasa kalau tiap Natal sebagai umat Katolik gitu ya, pasti ada perasaan damai, tenang gitu. Kalau gue pribadi bukan mengkomparasikan, tapi gue pernah ikut Lebaran juga. Lebaran itu tuh jauh lebih ke selebrasinya, lebih berasa. Ya. Jadi kayak bener-bener, kita tuh bener-bener merayakan gitu. Betul. Sementara kalau Natal tuh kayak ada, walaupun kita merayakan, tapi ada kayak suasana Tenang. hening-tenangnya, Tenang. Ya, damainya betul. gitu sih. Karena kalau Lebaran ya itu kan bahasanya kan meraih hari kemenangan. Kenangan. Karena kemenangan itu ya kita bentuknya selebrasi. Selebrasinya dengan apa? Ya berkumpul bersama keluarga, kita makan bersama. Ada tradisi-tradisi khusus yang memang masih terus dijalankan Kalau ini sih. kan kelahiran Tuhan Yesus pasti lu ada bayi lahir mau teriak-teriak. Diam. Gitu. Iya, Karena takut- bayinya yang teriak. takut bayinya nangis, kebangun. Bangun. Kasihan lagi istirahat ya. Bener-bener. Nah, gue mau nanya nih, kebiasaan atau ritual kalian selama Natal itu apa sih? Ki? Gua mulu yang gua tanya. Gua biasanya ya gua ngucapin ke teman-teman gua yang merayakan. Guys, gua mau nanya dong. Iya, iya. Tadi udah nanya gua ya. Udah kan semuanya ya? Tradisi lo yang lain Tradisi apa? belum. Kalau gua ke gereja dulu, pasti tiap pagi. masih ke gereja. Masih dong, masih ke gereja. Sorry, karena kalian Kristen, gue Katolik. Kalau kalian gerejanya di tanggal? Gua Nah. 2 kali. Itu kalau zaman nih. Sabar. Karena gua hidup udah hampir 4 dekade. Beda-beda. Kalau zaman dulu selalu tanggal 25. Tapi semakin bertambah Iya. bukan bertambah tahun, terus pemahaman dan ideologi serta pemahaman baru Mantep nih gua denger. seru. Ideologi. Seru. Agak jadi tuh muncul pemahaman dan teori-teori baru bahwa Natal itu harusnya bareng keluarga. Jadi banyak gereja
Ketawa dulu ya. Iya. Soalnya bagus banget tuh kalimatnya. Sedikit beda tahu umur, ada ideologi. Kita soalnya seru. Gue kayak anjir, drop banget. Tiba-tiba seru. Seru anjir. Iya. Naon sih? Lanjut. Ya, dulu kalau gue pribadi gue ngalaminnya untuk di gereja gue ya, dulu tuh kayak kita selalu ngerayain tuh di tanggal 25. Oke. Jadi tanggal 25 rayain, hari Minggunya misalkan dalam seminggu itu tanggal 25 hari Selasa kita rayain hari Selasa, Minggunya di gereja kebaktian lagi. Oh. Minggunya hari rayanya itu di pagi, siang, sore, malam. Pagi biasa. Oh, biasanya malam, pagi ya. gitu. Jadi setelah pulang dari gereja, pulang ke rumah terus berkumpul Berkumpul keluarga. sama keluarga. Ada biasanya saudara-saudara gitu. datang Iya. gitu. Nah, cuman setelah bertambah Nambah mulu nih. enggak, jadi bertambah Ideologi? makin tahun ke depan kan banyak makin pemahaman baru ya. Pemahaman ideologi. Pemahaman baru, jadi pemahaman baru, jadi ada pemahaman pemikiran orang baru gitu loh. Kenapa sih? Bukan pemikiran orang baru, ada pemikiran baru. Oh. Yang dimana jadi tanggal 25 itu harus bareng keluarga. Jadi ke gerejanya itu karena itu gereja maksudnya bukan kumpul keluarga, either sebelumnya. Oh, jadi tanggal 24. 25 itu harus bareng keluarga. Begitu. Ya. Panjang ya. Mumet Iya, Intinya tuh dia dua kali. Dua kali. Hari 24-nya sama 25. Biasanya Iya. kalau gua Dulu. sekarang juga 2 kali. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang gereja gua justru dulu kalau sekarang itu sekarang gereja Nggak ke gereja sama sekali. Kalau sekarang dulu kalau sekarang justru harus fokusnya sama keluarga. Oh, Tuh kan nggak ke gereja sama sekali kan? Bukan, maksudnya gereja cuman Formalitas. Keluarga. tanggalnya sebelum Natal. Tanggal 20-an biasanya. Tanggal- 18. Seminggu sebelumnya biasanya. Kalau itu di hari Minggu. Jadi gereja itu di luar, misalkan tanggal 25-nya itu hari Jadi beda sekte deh. minggu depan. Iya. Gue gak pernah gereja seminggu sebelum. Misalkan gini, tanggal 25-nya hari Selasa. Hari Selasa. Terus lu Rayainnya hari Minggu sebelum hari Selasa. berarti itu Berarti tanggal 23-nya. Tanggal 23. 4 ya. Hari Minggu gitu. Nah kalau sekarang kan hari Kamis jatuhnya. Heeh. Berarti lu gereja hari Minggu kemarin dong? Enggak, sebelum bulan Desember lah. Iya, berarti tanggal 20. 23 nih hari ini nih. Tanya 23. Oh. 25 kan 2 hari lagi. Oh. Berarti lu minggu kemarin dong Iya. gerejanya. Lainnya begitu. Dulu Oh, ada berarti tanggal 25-nya nggak ke gereja lagi? tanggal 25-nya biasanya sama keluarga. Tuh, jadi tuh dirayain itu Seminggu- hari Minggu sebelumnya. Sebelum Natalannya. Jadi lu sekarang adalah merayakan di hari Minggu sebelum Natal. Hari Natal adalah bersama keluarga. Iya. Iya. Itu ya teman-teman Yes, ya. sepakat Itu ya. dari sepanjang tadi ideologi-ideologi dan Oke. pemahaman itu Seru. intinya. Seru. Alwin? Alwin? Kalau gue sih biasanya ritual-ritual Natal ya, biasa Christmas dinner either with family or with friends. Oh, wow. Biasanya, Wow. Biasanya Christmas Eve dinner. Itu Oh. Christmas Eve dinner biasa sama teman-teman. Endingnya pesta seks juga. Goblok. Off gathering, you know? Hati-hati ini soal agama. Oh iya, salah. Ini loh, aduh. Enggak, mana. Biasanya tuh Christmas Eve dinner tuh sama teman-teman biasanya. Tukar kado dan lain-lain. Terus baru malam Natalnya Christmas dinnernya sama family. Paginya tuh biasanya Christmas dinner atau Christmas lunch lah. Paginya itu tuh biasanya ke gereja dulu di 25-nya. Oh, Gitu. oke. Berarti hari Rabu lo ke gereja misalkan atau enggak tahun ini hari Kamis. Iya, Kamis. iya. Jadi ada, lu nggak ke gereja pun nggak apa-apa. Cuman pasti gereja-gereja itu di tanggal 25-nya itu akan ada kebaktian Natal. Jadi hari Minggu juga kebaktian di tempat lo. Minggunya, either minggu sebelumnya atau minggu setelahnya masih suasana Natal. Tapi jatuhnya itu gereja umum, tapi masih suasana Natal gitu. Cuman emang gerejanya bahkan ada gereja malam Natal, kebaktian malam Natal. Sampai jam 12 malam tuh. Oh, Gitu, ada Di Katolik biasanya. juga ada. Di Katolik juga ada. Iya, kebaktian malam Natal. Kalau gua sebagai gereja itu adalah nafas gua. Gila. Natal dan Paskah. napas. Oh, napas. Natal dan Paskah. Sebagai orang yang jarang sebenarnya ke gereja, gue dari kecil tuh mau diajarin kalau ke gereja Natal, terutama Natal pasti di hari sebelumnya, di 24. Jadi gue 25 itu tuh jarang banget buat gereja. Karena kalau kata bokap itu tadi
ada gereja yang kita kebakar sampai malam, sampai jam 12 gitu kan. Jadi kita sekalian gereja malam Natal. 25-nya baru perayaan sama keluarga kayak makan-makan dan segala macam. Berarti lu besok nih ke gereja? Yes, gitu. Biasa kalau sama keluarga gue selalu di 24-nya gitu. Seharian? Atau malam aja? Gerejanya malam enggak. Kalau seharian, jadi gue nggak tahu. Kalau di Islam tuh ada yang namanya itikaf, gitu bisa berhari-hari di masjid. Iya. Kalau di gereja itu ada ibadahnya, ada jam-jamnya gitu. Biasanya kayak ibadah pagi, siang, sore, malam gitu misalkan. Itu beda-beda jemaat. Beda-beda jemaat, betul. Kiki mau nyobain, kayak pengen tahu banget gitu. Saya suka mempelajari hal-hal baru. Oh ya udah nanti hari Minggu ya. Gitu. Guys, tapi kalau misalnya gue lihat dari teman-teman gue yang lain ya, itu kan mereka kayak kalau akhir tahun itu selalu ada momen untuk traveling sama keluarga. Kalian ngejalanin tradisi-tradisi gitu nggak sih, kayak pokoknya kita Natalan tahun ini di sini gitu. Natalan tahun ini kita staycation di sini atau apa? Oh, this year. Oh wow. Wow. What about you? Gue beberapa tahun belakangan karena gue cuma tinggal punya satu kakek. Dia juga tinggal di Jogja, jadi bokap selalu menyarankan untuk Pulang kampung di Jogja gitu. Jadi udah 3 tahun belakangan sih gue selalu pulang Natal ke Jogja. Ke Jogja. Gitu. Terus sekarang lu nggak ke Jogja? Iya harusnya gue di Jogja sih, bener nyusul. besok gue akan ke Jogja. Iya, besok gue akan ke Jogja. Lu Li? Kalau gue dulu Dia sih family man, pasti dia stay home ya. Ya, gue pas di rumah, Covid di rumah kali ya? terus. Jarang-jarang kita bukan tipikal keluarga yang suka traveling rame-rame, jalan-jalan gitu, bukan. Justru gue malah sering diajak sama orang. Jadi misalkan gue, yuk lu nyusul yuk, segala macam gitu. Karena gue tipikal kalau misalkan diajak traveling itu selalu pembawa hangat suasana lah. Jadi badut. Iya. Jadi gue sering diajak sama beberapa kayak keluarga-keluarga, yuk ikut. Yang udah kayak saudara lah. Iya. Oke, next. Alin belum. Belum. Gue udah siap nih. Gue udah siap. Dulu dia jajak Karta Gading lu. Ngapain? Makan kan makan babi bareng keluarga. Last Christmas, I was in United States. Oh, wow. United States. I celebrated Christmas with my family in the United States. United States of America. No, last Christmas. Terakhir Natal sama keluarga maksudnya. Oh, it's been a long ya berarti dong. In 2020. Kan tadi pertanyaannya sama keluarga jalan-jalan kemana. Iya, Terakhir gue ngelain Christmas sama keluarga itu di New York. Tahun berapa? Berapa ya? Sebelum merit berarti? Sebelum married. Tapi gimana sih we, gambaran di Christmas di New York? Maksudnya bener nggak sih kayak yang di film-film itu? Kayak full of snow, Snow ya, ada snow. city skyper-nya gimana? Snow Skyscraper. ya, berasa benar-benar satu daerah tuh kan emang mayoritas mereka celebrate Kristen. Christmas kan. Kayak di Singapura juga, Japan juga, Yeah. gitu. Japan enggak terlalu. Nggak semuanya. Nggak semuanya. Singapura yang paling berasa tuh di Orchard. Yang berasa tuh New York sama Europe pasti. Ya di New York tuh bagus. Bagus ya? Kayak berasa kalau gue kemarin karena gue suka banget sama filmnya Home Alone, gue berasa jadi si Home Alone itu. Iya. Iya. Home-nya kan lu? Home Alone enggak? Gue Alone-nya. Nah itu jadinya ya gue berasa, gue kayak di Home Alone nih, berasa benar-benar emang aura Christmas-nya tuh dapat banget di sana gitu. Enak sih, tapi dinginnya luar biasa di sana. Bener gak sih ada Christmas Carol di jalan gitu? Ada nyanyi-nyanyi dan lain-lain. Emang Lu ikut rap atau? Enggak, gue main tambor gitu. Gue Perang. Iya. perangnya, gue pikir lu kan rapper jadi selalu mau join di mana pun. Gila. New York, Sudah cukup beribu kecurakaan. Oke, kalau gue tuh lebih ke Chinese food gitu. Karena modul dari Iya, soalnya dia bingung. Dan keluarga juga bukan mostly Chinese ya, we. Apa? Keluarga juga mostly Chinese kan? Iya, Chinese. Nah ya pasti kayak gitu, karena ngikutin area sih. Ngikutin. Iya, soalnya bingung Tradisi. karena lu mau makan keluarga udah pasti kita tujuannya pasti ke Chinese food, ke Chinese restaurant gitu loh. Kayak misalkan angke atau something like that. Nelayan. Jadi untuk spesifik makanan. Ya kok tahu? Enak nelayan Chinese food. Oh. Tapi dia nggak ada babinya. Iya. Cuman ngomongin Natal sama kayak perayaan mungkin Lebaran gitu kan. Lagu-lagu Natal apa yang kalian Oh, gue sih Maple tahun paling seksi dong. nggak ada hubungan? Nggak ada. Aku lama lu tuh. Enggak bercanda. Nggak ada Ya hubungan. enggak, masa lagu Natal pakai gitu mah ya. Nggak ada Natal hubungan. doang. Lagu Natal. Yang menurut lu Oh, gue
Selain It's Time. Enggak. Gue lagunya, gue nggak tahu kenapa lagunya si Home Alone. Itu lagu Home Alone. Bukan. Harry Potter itu. Bukan. Bukan ya? Itu lagu Lagunya Home Alone bukan sih? dipakai Home Alone itu mah. Iya, lagunya si Lagunya itulah. ya. Os lagi nih kena nih. Iya, gue bingung sama orang ini kuretanya lagu apa? Dia cari tuh OST semua. Musik ininya apa si OST semua, Bukan, OST bukan. semua. Ya udah coba. Skornya. Kalau gua pendengar Michael Bublé. Jadi kalau Oh itu Natal suaranya enak banget sih. kesana pasti gitu. Gua aja lagi nyari vinilnya dia nih buat Christmas. Vinil. Oh. Yang hitamnya. Gua yang bukan merayakan tapi gue suka banget waktu edisi lagu Christmasnya Justin Bieber. Oh, Yang ada mistletoe. tahu. Terus ada itu enak banget. Dia punya satu album buat Christmas waktu itu. I see. Kalau gua Dave Koz. Oh, Dave Koz. saxophone di Natal. edisi Natal gitu. Karena nggak tahu zaman gua dulu itu Michael Bublé belum ada waktu itu. Oke. Tua banget. Kan gua dari kecil. Tapi lu tau gak ada fakta menarik lucunya soal lagu-lagu Natal ini? Kemarin gue baru baca. Menteri kita, ex-vokalis band Niji, kemarin baru saja bermeeting ria bersama rekan-rekan musisi juga, mau ada planning untuk pemutaran lagu-lagu Natal lokal di semua public space Indonesia. Lagu Natal lokal. Lokal. Jadi jadi almarhum Glenn, terus Berly Kumahua, terus banyak sebenarnya kita punya banyak musisi yang punya bawain lagu Natal. JPCC juga pernah segala macam. Nah, mau diputarkan. Jadi kayak ada meeting gimana caranya supaya Nggak kena royalti. Sebentar. Itu jadi perbincangannya. Untuk membawakan lagu-lagu musisi lokal dalam Indonesia untuk diputarkan. Karena menurut beliau dan rekan-rekan, Indonesia juga harus bisa bangga sama lagu-lagu Natal dalam negeri. Iya. Karena kan selama ini kalau kita kayak mau terbang ke airport atau kita di mall gitu diputar lagu mungkin kayak Mariah Carey, We Wish You a Merry Dan Christmas, Michael Bublé. White Christmas, Michael Bublé gitu kan. Jadi di encourage gimana caranya nih kita bisa ikut memutarkan lagu-lagu musik lokal dalam negeri. Ya. Ini menimbulkan pro dan kontra gitu kan. Jadi pro-nya ya tentang musisi pasti happy lah gitu kan. Ini akan meningkatkan produktivitas mereka juga, akan lebih respect sama musisi-musisi Indonesia yang bisa berkarya dari segi nasrani gitu kan. Kontranya adalah yang bilang, ini mah kalah-kalahan biar royalti dibayar juga. Karena kan memang belakangan baru hangat soal pemutaran lagu-lagu di kafe kena royalti gitu kan. Segala macamnya betul. Jadi kayak gitu deh. Terus ada yang bilang, karena beliau juga ngomong, kita juga pengen sama kayak nanti lagu-lagu pas lebaran, kita juga muterin lagu lokal, pas lagi nyepi muterin lagu lokal, sekarang juga lagu lokal, dia pengen kayak gitu. Cuma kalau lagu muslim tuh kebanyakan sama orang lagu Indonesia nggak sih yang diputer? Ada lagu Maher Zain juga ada. Oh iya. Kebanyakan lagu Maher Zain sih kalau Kalau pribadi sih juga. Kalau gue pribadi sebenarnya nggak apa-apa diadakan, tapi nggak maksa. Lebih ke nggak harus Indonesia semua. Kayak ya udah kalau emang dia mau mix sama lagunya Mariah Carey, Michael Bublé nggak apa-apa. Tapi ya di encourage aja gitu kan. Karena dia bilang gimana caranya, apa kita bikin satu drive khusus playlist lagu-lagu Natal 2025 terus dikirim ke semua gerai-gerai gitu kan. Repot banget. Ada kok kalau gerainya mungkin yang kayak lebih ke minimarket gitu kali ya. Iya itu ada di postingan Indomusikgram tuh. Nah, jadi dia pengen naikin. Sebenarnya tujuannya menurut gua baik sih supaya musisi-musisi Indonesia juga berkarya nggak cuma sekedar dari pop gitu kan, juga bisa diapresiasi. Apalagi nanti akan diperluas kan, nggak cuma pas Natal dan kawan-kawannya. Cuman mungkin kalau diwajibkan harus memutarkan untuk musisi Indonesia aja jadi kayak kok maksa banget ya. Iya, ya itu budaya lah, itu kan susah budaya yang tercipta masyarakat sendiri gitu. Iya. Lo mau bandingin sama mereka udah musisi dunia bro. Iya, dan jadi peraturan baru yang landasannya apa ya gitu, kepentingannya. Sih, berarti maksud gua di sisi lain mereka itu menghormati musisi-musisi selebrasi dari agama lain. Oke, nanti lo lagu-lagu Christmas kan tadi kan waktu itu kan
sempat ada konflik tuh, nggak boleh lu atribut Christmas, nggak boleh atribut lagu-lagu Natal di restoran-restoran tertentu, atau gimana lu nggak boleh pakai topi Natal gitu kan. Tapi satu sisi, Lu dulu pakai ya? lu pakai Untuk kapan? Acara TV itu? Kan itu udah lama tuh. Oh iya. Bukan pakai lagi kok, gue nyebut kok. Anyway, gitulah ya guys. Kurang lebih edisi Natal hari ini. Buat teman-teman yang merayakan, selamat merayakan hari dong, sepatu Natal. gua tuh udah N. Gak ada selimut. Apa tuh? Natal. Gak ada Natal. selimut. Oh. Ini juga N. Ini gue juga N. Teman saya juga udah ngantuk banget Udah ya. ngantuk Dia mau banget, tidur ya. katanya Iya. sampai tahun baru. Iya, soalnya cuaca juga udah mulai bersalju banget nih Iya tuh, kayaknya. sebentar lagi bakalan ada badai salju. Lu jadi makan. Jadi Kita di mau kali makan ini. ke tetangga depan dulu ya. Ini udah selesai. Ya. Abis Oke. ini kita udahan dulu. Sampai ketemu lagi di Aisyah Talks episode tahun baru abis ini ya. Yes, Tahun baru. bakalan Minggu seru depan. nih. Bye-bye. Bye-bye.